Ini unsur-unsur yang memang harus ada pada hukum. Apa aja? Yaitu ada hakim, ada mahkum alaih, dan ada mahkum bihi. Ada hakim, ada mahkum alaih, dan ada mahkum bihi. Al-faslul awal fil hakim. Kata Al-Imam Al-Qadhi Al-Baydawi, mutawaffa sanat 685 min Hijrah. Beliau ada wa fi thalathatu fusul, ada 3 fasal. Yang pertama, al-faslul awwalu fil hakim. Hakim ini yang memberikan hukum. Wa huwa syar'u dunal aql. Dan dalam perspektif madzhab Syafi'i, menjadi hakim adalah syara', bukan al-aql. Lima bayyana min fasadil husni wal qubhil aqliyaini fi kitabil masabih. Sebagaimana yang sudah menjelaskan itu beliau dalam mengenai fasad, tidak betulnya, kerusakan konsep al-husn wal qubh al-aqliyah ini, bagus dan buruk yang berdasarkan logika semata, ya. Dan ini masalah tahsin dan takbih al-aqliyah ini, tahsin dan takbih serunya, itu memang rohnya, salah satu rohnya usul fiqh. Ini masalah besar, banyak sekali masalah usul fiqh itu, mungkin seperempat. Saya ingat sekali Syekh Dr. Sulaiman Najran bilang seperempat masalah usul fikih itu terkait tahsin dan takbih aqliyah ini. Dan sudah kita sebutkan ya, bahwa jumhur ahli sunnah wal jamaah, tahsin dan takbih itu murni syarak, ya. Tahsin dan takbih murni syarak. Kalau ada akal ikut-ikutan aja dia, tabi', yang kan penentu. Tahsin dan takbih itu syar'iyan, ya, tidak aqliyan. Fi kitabil masabih, dalam kitab al-masabih, ini buku akidah syariah, ya, yang ditulis oleh Al-Qadhi Al-Baydawi, karena beliau mutakalim pada akhirnya, mutakalim besar, kitabil masabih, misbah masabih, kitab fi kitabil misbah. Nanti kitabul misbah diringkas oleh beliau sendiri jadi kitab Tawali al-Anwar. Misbah jadi kitab Tawali al-Anwar. Di perpustakaan pesan tuh ada, punya saya. Bisa taruh di situ kalau ada yang mau lihat Tawali al-Anwar. Ada. Itu salah satu mungkin kitab Asy'ari yang sangat rozisnya sangat, ya, mengikuti Imam Ar-Razi. Cenderungan Ar-Razinya kuat. Karena kan pada akhirnya saudara-saudara kita Asy'ariyah dia ada madaris lah. Masing-masing ya, ada yang sangat jauh dari ahli hadis, ada yang sangat dekat, ya, ada spektrum. Nah, kalau kitab Tawali enggak. Oke, lanjut. Jadi hakim di sini adalah syarak, bukan akal. Dan penting diingat bahwa maksudnya dengan hasan dan qubh, hasan dan qabih atau husn dan qubh, tahsin dan takbih, yang dimaksud itu bukan masalah sesuai dengan selera kita, bukan gitu. Kalau gitu ya akli lah, ya. Seperti misalnya membakar diri dengan api itu qabih, itu clear, fix. Kan itu, ya, yang dimaksud oleh para ulama, ya, walaupun itu salah satu makna husn dan qubh. Bukan juga misalnya ilmu itu bagus, kebodohan itu buruk, bukan yang itu, ya. Karena itu semua sepakat, semua muslim, untuk semua orang berakal sepakat itu aklian. Bahkan itu dikatakan sendiri oleh Imam Al-Qadhi Al-Baydawi dalam kitab Al-Misbah. Tapi yang dimaksud dengan al-husn al-qubh adalah tarattubu ats-tsawab, itu husn, dan qubh adalah tarattubul iqab. Itu yang dimaksud. Penting, ya. Jadi mungkin teman-teman kalau saya tanya, ya, menurut teman-teman tahsin dan takbih menilai baik dan buruk itu siapa penentunya? Siapa? Akan bilang, penentunya akal, atau penentunya syariat dan akal. Nah, syara dan akal bareng. Ya, tergantung apa yang dimaksud dengan husn dan qubh di sini, tahsin dan takbih.
Kalau yang dimaksud tahsin dan takbir artinya sesuai dengan selera manusia, ini atau sesuai dengan kebutuhan fisik manusia, itu akli. Ya, seperti karbohidrat menyehatkan tubuh, susu menyehatkan tubuh, tidur yang cukup menyehatkan tubuh. Itu semua, atau begadang buruk, itu akli. Apalagi begitu juga karakter-karakter mulia, karakter-karakter tercela, ya pintar itu Hasan, bodoh itu Kobi, itu fix akli. Tapi yang dimaksud di sini adalah tarot tubuh thawab dan tarot tubuh iqab, maka itu murni syara. Kalau akal mau ikut-ikutan ya jadi tabi saja, dia ikut-ikutan, tidak menjadi penentu, bukan hakim. Dan kenapa ini pembahasan jadi penting ya? Karena nanti dalam pembahasan kias ini bermain di ranah ilah, pembahasan kias, dan usul fikih tersulit ya di kias. Kemudian nanti dalam pembahasan dalalatul alfaz main di situ. Jadi di dalalatul alfaz ada ranah kita syarak atau akal. Maka dari situ sekali lagi ya, bahwa pembahasan tahsin dan takbih ketika dia kita katakan syar'iyan itu efeknya besar. Kemudian far'ani alat tanazzuli, ada dua pembahasan cabang. Al-awwalu syukrul mun'imi, tentang syukrul mun'im. Ini selalu usuliyun dari kalangan mutakallimin itu selalu membahas isu syukrul mun'im karena dianggap sebagai satu kewajiban atau satu hal yang hasan, yang paling akli banget, yang akli yang paling dasar. Jadi bolehlah orang debat secara logika ya, sholat itu bagus buruk, itu bebas lah. Bahkan bolehlah debat secara logika ya, Tuhan tuh mentauhidkan Allah tuh gimana konsepnya secara logika. Silakan aja debat, diskusi silakan. Tapi pada akhirnya manusia harus sadar mereka ada di dunia ini karena sesuatu. Gitu ya. Karena ada yang nikmat hidup kepada mereka. Jadi mau ateis, mau ya harus sadar mereka pada akhirnya menyadari diri ini mendapatkan nikmat dari siapa ya? Al-Mun'im, disebut Al-Mun'im. Nah, mensyukuri si Al-Mun'im ini kan mendasar sekali. Bahkan mungkin kita berpikir, andai nggak diturunkan kitab suci, andai nggak ada nabi, nggak ada rasul, ya ini kewajiban paling dasar, itu syukrul mun'im. Gitu. Ya. Jadi andai mungkin kita bertanya, Allah kalau nggak nurunin nabi, nggak nurunin rasul, gimana? Kan ada kemarin ditanya gitu ya, apa hukumnya? Saya udah pernah, bukan di sini, saya nanya di kelas lain. Apa hukumnya makan seblak sebelum ada kitab suci? Apa hukumnya makan seblak? Hah? Apa hukumnya makan seblak sebelum ada wahyu? Belum ada Ustaz hukumnya. Ya lahuk malahu, nah, gitu. Ya walaupun kita akui lah ada diskusi, ada debat situ, tapi yang benar adalah tidak ada hukumnya. Karena definisi hukum itu apa? Apa definisi? Khitabullah kan itu ya. Hukum adalah khitabullah. Allah memberikan khitab. Ya wahyu itu khitabullah. Kalau tidak ada wahyu berarti tidak ada hukum. Nah tapi mungkin ada logika nakal ya, atau ya logika paling mendasar sekali kita bilang, tapi adalah satu yang tidak butuh wahyu. Apa tuh? Berterima kasih sama yang mencipta. Tapi ternyata tetap aja pada akhirnya menurut ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, syukrul mun'imi laisa biwajibin aqlan. Enggak, bahasa logika pun enggak wajib. Ya, menarik. Jadi berterima kasih pada pencipta bahkan dari dalam perspektif tidak ada perspektif sekuler lah ibaratnya. Tidak ada wahyu gitu. Itu tidak wajib secara logika. Illa ta'dziba qabla syar'i. Karena definisi wajib apa? Jadi kalau ditinggalkan mu'arradun lil azab gitu. Sahibu mu'arradun lil azab. Itu kan definisi wajib. Sementara qabla syara' la ta'dzib, tidak ada pengazaban sebelum ada syariat. Liqauli ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, karena Allah firmankan tidaklah kami memberikan
azab sampai kami mengutus Rasul. Ini ayat hukum juga nih, ayat hukum. Hukum kepake banget. Wali annahu nih dalil kedua, la wajaba imma li faidatil mashkuri au lisyakiri fid dunya au fil akhirah. 3 kemungkinan. Karena kalau wajib mensyukuri mun'im, kalau wajib maka ada 3 kemungkinan. Entah itu untuk kebaikan atau faidah bagi si mashkur, sang mashkur, atau faidah bagi syakir, si orang yang bersyukur itu sendiri di dunia, atau bagi si syakir di akhirat. Sementara kalau kemungkinan pertama, di faidatil mashkur wa huwa munazzah, Allah Subhanahu wa taala suci dari mendapatkan faidah dari syukur hamba-hambanya. In tashkuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum. Kalau kalian bersyukur, Allah Maha kaya nggak butuh kalian. Auli syakir di dunia, atau kemungkinan kedua untuk si syakir di dunia, wa annahu masyaqqatun bila hadzin. Ya kalau gitu buat apa dia dapat kebaikan di dunia? Mensyukuri au fil akhirah wala istiqlal aqli biha. Itu dia enggak ngafaidain di akhirat. Lah, emang akal bisa nggak mikir-mikir akhirat? Nggak bisa. Gitu ya, nggak bisa. Jadi jelas di sini bahwa tidak ada faidah syukur ini kalau kita tidak pakai wahyu, nggak dapat. Nah, nggak dapat. Dan yang maksud perkataan penulis Auli syakir fi dunya wa annahu masyaqqatun bila hadzin, maksudnya mensyukuri pencipta itu ada masyaqqah di situ. Ya sedikit banyak masyaqqah, meskipun mengucapin alhamdulillah ada masyaqqah. Dan dia nggak dapat untung apa-apa dia. Apa? Dengan mengucapkan alhamdulillah nggak dapat untung apa-apa. Cara duniawi mana? Jadi itu maksudnya masyaqqatun bila hadzin. Ya. Lanjut. Kila ada yang protes. Ya dafa'u dhanna dhararil ajil. Setidaknya ini ada yang biasanya kita kadang berteori begini. Melawan ateis kadang kita pakai teori gini. Ya itu somehow ada benarnya, tapi bisa ada titik bisa dikritisi juga. Kila ada Muhammad. Setidaknya kalau dia mensyukuri pemberi nikmat, meskipun nggak ada dalilnya, nggak ada perintah syariat, nggak ada nabi, nggak ada wahyu, nggak ada kitab suci, setidaknya dia nggak rugi nanti kalau seandainya ada ancaman bagi yang nggak bersyukur. Jadi andai syukur wajib, dia nggak rugi. Ngerti nggak sih? Kalian gini, dosen nggak jelas nih ngasih tugas apa enggak. Tapi udah kalian kerjain aja dengan asumsi ya kalau disuruh bagus saya udah ngerjain, kalau nggak disuruh ya nggak apa-apa kan, nggak. Setidaknya saya udah jaga-jaga daripada saya nggak ngerjain ntar ternyata disuruh jadi nilai jelek. Kan gitu kadang kita berlogikanya ya kalau ada ketidakjelasan. Sama di sini begitu juga. Bisa jadi kan dia berteori oh ya udah ya fa'udhona dororil ajil. Ya dengan itu dia doror ajil yang nanti mungkin aja ada di akhirat atau di dunia gara-gara nggak bersyukur. Setidaknya dia begitu. Qulna qad yatadhammanuhu li'annahu tasarrufun fi milkil ghairi bighairi idnihi. Kata Imam Al-Qadhi Al-Baidawi, lah dia hidup di dunia aja itu udah, atau dia mensyukuri mun'im saja itu sudah mengandung doror, kemungkinan doror ada, dia bersyukur kemungkinan doror ada, gitu. Gimana ceritanya? Bersyukur aja tetap ada kemungkinan doror. Oke, sampai sini ngerti nggak? Sampai kilayat fa'udhana doror aja ngerti nggak? Ngerti nggak sampai sini? Jadi setidaknya kalau nggak ada syariat, ya mensyukuri mun'im, ya setidaknya ada untungnya lah, jaga-jaga.
Ya dafa'udhunna doror aja. Bisa jadi nanti ada doror yang muncul kalau nggak bersyukur. Ngerti sampai situ nggak? Nah, Betul, Ustaz. ingat ya. Nah ini, tapi yang menarik selanjutnya. Qul yatadammanuhu. Lah, itu sendiri dengan bersyukur itu sudah mengandung kemungkinan doror. Jadi Anda bersyukur, mengucapkan alhamdulillah atau whatever lah, itu sudah mengandung kemungkinan doror. Kok gitu? Li'annahu tasarrufun fi milkil ghairi ini. Kan itu Anda menggunakan sesuatu milik orang lain tanpa izinnya. Coba, misalnya bersyukur gimana caranya? Gimana cara mensyukuri mun'im? Coba gimana? Misalnya contoh, tanpa ada syariat, gimana misalnya? Bilang terima kasih ya Allah gitu Ustaz. Bilang terima kasih Allah. Itu bilang terima kasih pakai apa itu? Pakai mulut Ustaz. Mulut ciptaan siapa? Yang Allah. Oke. Punya siapa? Itu punya Allah berarti kan, bukan punya kita, ya toh? Ya. Bisa jadi Allah marah. Bisa jadi Allah marah. Kamu malah pakai mulut milik saya tanpa izin saya? Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Kebayang nggak? Kebayang ya? Jadi jangan kira itu aman-aman, enggak. Yatadammanuhu, bisa jadi bersyukur itu justru malah mengundang doror. Karena tasarrufun fi milkil ghairi ini. Karena menggunakan milik yang lain, milik orang lain, untuk pihak lain tanpa izinnya. Waduh kan? Gitu. Jadi sama aja, Anda gak ada yang ya udah mending bersyukur aja setidaknya. Ya kalau kasusnya ujian kayak tadi ya boleh lah, bener, Anda bener. Tapi kasusnya ini mensyukuri pemberi nikmat. Ya semua apapun kehidupan kita sendiri bahkan kita berpikir saja itu sudah menggunakan nikmat Allah, ya enggak? Kita mikir, diam mikir, sedang menggunakan nikmat Allah enggak? Minimal waktu, minimal tempat. Waktu dan tempat kan itu enggak layan anhuma ayu makhlukin kan gitu. Makhluk itu tidak terlepas dari waktu dan tempat lah. Menggunakan kita mikir, berpikir. Berterima kasih pada Allah dengan cara kita mengingat Allah. Ingat aja, ingat Allah. Itu ngingat pakai otak. Itu satu. Itu otak punya siapa? Ngingat tentu menggunakan waktu dan menggunakan tempat. Kita berada dalam suatu tempat, ruang gitu ya. Hayyiz. Nah, jadi waktu itu teman-teman ya nahu tasarrufun fi milkil ghairi. Itu ya. Gimana? Bang Adam, Ustaz Afif, ngerti enggak? Ngerti. Ustaz. Menarik sampai sedetail itu ya. Iya juga ya. Iya juga. Ustaz, bentar Ustaz. Kaitannya paragraf yang qila di fa'um itu sama paragraf sebelumnya apa ya Ustaz? Jadi gini kan gini, tadi kan dibilang syukrul mun'im wajib nggak secara akal? Kalau nggak ada syariat, wajib nggak? Enggak. Saya manusia primitif nih, nggak ada Nabi Adam, manusia primitif. Wajib nggak mereka mensyukuri Tuhan? Secara akal Atau enggak. di sini nggak pakai bahasa Tuhan ya, pakai bahasanya apa? Al-Mun'im. Ini apa mungkin dia menganggap Tuhan itu adalah alam sendiri, atau mungkin menganggap Tuhan itu adalah diri sendiri, whatever lah. Apa gitu ya. Satu, dia Mun'im gitu ya. Kepada apa itu? Nah, jadi kan dibilang bahwa dia nggak wajib secara nggak wajib kalau nggak ada syariat. Terus dia pakai dalil 1, dalil 2, 3, 4. Nah, ada yang menyanggah gini, tapi kan setidaknya dengan dia bersyukur, itu dia bisa jaga-jaga. Kalau ini landasan akalnya. Setidaknya jaga-jaga. Jangan-jangan kalau dia nggak bersyukur dihukum. Kan dia mestinya kalau dia bersyukur mending. Ya oke lah, kan tadi dibilang masyaqqatun bila hadin. Dia capek-capek ngapain? Gak ada faedahnya di dunia. Tapi kata dia ada faedahnya. Apa faedahnya? Menolak jaga-jaga kalau ada doror ajil akibat tidak bersyukur. Ngerti ya? Itu hubungan. Bayang nggak? Saya tadi beri contoh gini, Bang Jabar. Walaupun ini contohnya nggak berlaku kalau dalam kasus nikmat ini ya. Tapi setidaknya mendekatkan. Kamu kalau untuk SMA ada guru
itu biasanya ngasih tugas. Hari itu nggak ngasih tugas. Nggak ngasih tugas. Kamu ngerjain tugas nggak akhirnya? Ngerjain halaman setelahnya nggak? Bisa loh ngerjain latihan itu. Jadi bab 2 selesai, biasanya ngerjain latihan bab 2. Bab 3 selesai gitu. Hari itu selesai bab 4, diam aja nggak ada keterangan. Terus langsung pergi gurunya. Nah, kamu kira-kira ngerjain nggak? Secara realita enggak. Bagi anak lagi secara kasus ini yang mengerjakan Ustaz. Nah, tidak ngerjain. Kenapa ngerjain? Ya setidaknya ya ada faudorol ajil. Ya kan gitu kan. Walaupun tidak ada syarat, nggak ada perintah, syarat gitu. Nggak ada perintah nih, nggak ada jarkoman, nggak ada info dari ketua kelas, gitu ya. Nggak ada perintah dari si guru. Setidaknya ya ada faudorol ajil, ngerti ya? Berarti si kalimat-kalimat ini tuh dia mau bilang kalau syukrul mun'im itu tuh aklan Ustaz. Wajib aklan. Ya, jadi setidaknya dalil aklinya adalah dia ya faudorol ajil, itu dalil aklinya. Setidaknya itu. Iya. Gitu ya. Tapi ternyata dibantal Qadil Baidawi bilang bahwa lah menggunakan emang bersyukur bisa nggak pakai nikmat si mun'im? Nggak bisa. Oke, paham ya? Kenapa nggak bisa? Yang gimana mau mengingat tuh si mun'im? Oh, saya bersyukur dengan mengingat aja deh, nggak ngapa-ngapain mengingat. Itu udah pakai nikmat Tuhan tuh. Udah pakai nikmat si mun'im, sang mun'im, ya nggak? Minimal nikmat waktu, nikmat tempat minimal. Apalagi nikmat otak, udah. Dan menggunakan nikmat tanpa seizin mun'im, emang tuh mun'im ngasih apa mempersilakan aja loh. Jelas ya? Gimana nih, jelas nggak? Jelas. Ngerti. Wa kalistihza'i li haqarati dunya bil qiyas ila kibraihi wa li'annahu rubbama la yaqau la'iqan. Nah, bahkan kata Al-Qadil Baidawi, bisa jadi syukur kita itu malah penghinaan. Kenapa? Wa kalistihza' jadi penghinaan. Kenapa? Li haqarati dunya, karena dunia ini hina bil qiyas ila kibraihi. Dibandingkan dengan keagungannya, keluar biasaannya Allah. Coba para ulama bisa jelasin gini. Contoh, kalau kamu ada raja kaya luar biasa, raja kaya. Dia ngasih 1 miliar ke orang banyak juga aman-aman ya, 1 miliar. Ya, dia nggak mengurangi kekayaan dia lah, berarti dia kaya, super kaya. Suatu ketika dia ngasih kamu 1 juta rupiah. Berapa? 1 juta. Dan kamu sehari-hari itu 1 juta tuh adalah barang besar banget itu. Sehari-hari mungkin cuma dapat sehari 5.000 rupiah. Tapi dia dikasih 1 juta. Yang kamu lakukan apa? Standar orang. Gimana? Nyium tangan Ustaz. Wah, cium tangan terus. Bikin status kan? Bikin status nggak? Bikin status. Alhamdulillah hari ini sang raja bla 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 fulan. King Salman ngasih 1 juta, luar biasa. Itu bisa jadi penghinaan loh, iya nggak? Dari sisi apa? Kok bisa penghinaan? Karena biasanya dia ngasih 1 miliar. Iya, karena nggak ada apa-apanya, ngasih 1 juta nggak ada apa-apa. Kita nganggep gede, padahal itu cemen kecil. Itu justru penghinaan bagi sang raja. Bisa jadi kan? Makanya di wakalistiza itu jadi kayak istiza malah. Dari sini ini maka penting ya, ibadah itu nih penting ya, kaidah juga. Ibadah itu memang hukum asal tauqif. Itu kembali ke pembahasan ini loh, husn wal qubah aklian atau syariat. Ibadah itu tauqif. Kenapa? Karena bisa jadi kita menyangka kita beribadah pada Allah, sebenarnya kita menghinakan Allah, bisa jadi. Ya enggak? Kita menyangka kita bersyukur sama Allah, bisa jadi kita menghinakan Allah. Itu saya masukkan seperti tulisan saya tentang ini puasa. Kemarin bulan Ramadan kemarin bikin bantahan buat orang liberal yang bilang puasa Ramadan boleh buat perempuan haid. Ada antar logikanya saya bilang juga gitu. Perempuan ya lagi haid terus dia berpuasa, mungkin dia menyangka sedang memuliakan Allah, padahal bisa jadi apa? Sebetulnya apa? Bisa jadi lah, saya bilang bisa jadi apa? Menghinakan Allah. Malah menghinakan Allah. Coba sholat memuliakan Allah. Saya sholat memuliakan Allah, tapi lagi junub sholat. Namanya apa tuh? Memuliakan bukan?
Kayak gitu. Ya, jadi bisa jadi. Makanya hukum ibadah tauqif. Jangan bikin-bikin sendiri deh, tauqif. Hukum ibadah hukumnya tawakuf atau istilahnya tawakuf. Oke, lanjut ya. Wa ali anna rubama layak qaula. Bisa jadi juga yang dia lakukan itu bisa jadi nggak layak. Ini bisa itu kemungkinan pertama bisa jadi itu malah penghinaan karena dunia itu sangat hina. Juga yang kedua wali anna rubama layak qaula. Bisa jadi bentuk syukur yang dilakukan itu nggak pas. Dia bilang, saya bersyukur dengan bilang berterima kasih. Bisa jadi itu berterima kasih adalah hal yang nggak boleh, dilarang oleh mun'im. Bisa jadi atau nggak layak buat dia. Bisa jadi. Nah, gitu ya. Nah, jelas ya. Lanjut. Qila yantaqidu bil wujubi syar'iyyi. Mereka bantah lagi. Tapi apa yang kalian sebutkan dari apa? Argumen-argumen tadi, yantak itu terbantahkan dengan sendiri. Yantak itu gitu, terbantahkan sendiri. Bil wujubi syar'i. Ini apa yang kalian sebutkan dari dalil tersebut kan memberikan makna bahwa apa? Syukur itu mustahil bahwa diwajibkan secara syariat, kan bisa aja kalau Allah mewajibkan jadi gini. Balik lagi yang poin tadi. Kan kata Al-Qadir Baidawi, syukur mun'im ya, itu bla 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 wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Terus kata beliau wali annahu la wajib imma li fa'idatil mashkur. Bla bla terus. Bisa dibalik dong ke kalian juga. Allah kalau nyuruh, bersyukurlah kalian. Bersyukurlah kalian. Itu wujub syar'i kan, berarti kan, ya enggak? Kemungkinan tadi bisa, entah itu li fa'idatil mashkur wa huwa munazzah aw li syakiri fid dunya aw li syakiri fil akhirah. Bla 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 bla. Itu kata mereka, tapi lemah banget ini. Qulna ijab syar'i la yastadi faidatan. Lanjut pembahasan selanjutnya, itu kata Al-Qadir Baidawi, syara kalau mewajibkan sesuatu dia enggak meminta ada faidah. Allah dia mewajibkan sesuatu bukan karena faidah. Allah karena iradah. Ya kan ingat. Ini juga kembali ke pembahasan ilmu kalam ya. Allah tuh kalau melakukan sesuatu li faidah bukan? Enggak. Ya. Jelas ya? Allah mewajibkan sesuatu tuh bi iradati. Ya. Enggak mikirin faidah. Enggak ada faidah juga enggak apa-apa. Allah nyuruh enggak ada faidah bisa enggak? Inilah secara logika ya, secara akal ya. Pada akhirnya Allah semuanya mengandung hikmah. Tapi anggap nggak ada faidah. Allah berhak nggak nyuruh? Bisa, Ustaz. Berhak nyuruh. Itu ya. Ingat pembahasan kayak gini, Allah berhak nggak menzolimi hamba? Allah berhak. Itu diabaikan ini faktor-faktor lain. Diabaikan, ada variabel yang diabaikan. Ya, penting. Kita bicara konsep dasarnya banget. Tuhan tuh bisa nggak? Kayak misalnya pada pembahasan, Tuhan bisa nggak memasukkan Nabi ke dalam neraka? Bisa nggak? Konsep dasarnya. Bisa nggak? Bisa aja. Ya nggak? Nabi dimasukin neraka bisa aja. Tapi ada variabel lain, yaitu Allah sudah bilang orang-orang soleh yang nggak mungkin, yang bernabi nggak maksum, salah nggak mungkin masuk neraka, kekal di surga dan seterusnya lah. Variabel lain. Tapi secara konsep dasar bisa. Secara konsep dasar bisa Allah menyuruh sesuatu tanpa ada hikmah, tanpa ada faidah, bisa aja. Walaupun di sisi lain Allah, kita semua tahu Allah Azizun Hakim dan seterusnya, variabel lain bicara. Oke, ngerti ya? Sampai sini ngerti nggak? Gimana? Lanjut. Al-Farasani, al-af'alul ikhtiyari yaitu qabl sebentar, saya mau tanya. Apa hubungannya pembahasan syukrul mun'im? Ini saya ingat dulu. Saya ingat waktu kapan ya? Oh, takmili, saya ingat takmili 2011. Saya nanya ini ke Syekh Azazi, dosen saya nantinya di Syariah. Waktu itu dia belum jadi dosen saya, tapi saya sering ketemu di tokoh lah besar di kampus, Syekh Dr. Azazi, Muhammad Azazi. Mungkin Bang Jabar pernah ketemu kali. Saya nanya waktu itu ke kantor beliau, datang saya, anak takmili, anak bocah mau datang. Waktu itu saya lagi ngafalin Jamul Jawami, gitu. Nanya di Jamul Jawami ada pembahasan syukrul mun'im. Saya tanya beliau, kok kenapa nih? Kok buku-buku usul fikih bahas syukrul mun'im awal-awal? Ya, seperti Minhaj dan Jamul Jawami, saya bilang tulis contoh begitu.
Nah, kemudian kata beliau apa kira-kira teman-teman? Tebak-tebak aja. Apa hubungannya masalah syukur mun'im dengan husn wa qubuh aqliyain? Ada hubungannya nggak? Ada ya? Karena seolah-olah yang bilang syukur mun'im wajib secara aklan, ya, nggak butuh syarat. Tanpa ada syarat juga memang mensyukuri Allah itu wajib. Nggak perlu ada nabi, nggak perlu ada kitab suci, mensyukuri Allah wajib. Itu sama aja sebenarnya dia menetapkan adanya husn dan kubuh yang ada husn yang apa? Yang akli. Benar yang benar adalah husn dan kubuh syar'iyani. Oke, lanjut. Berikutnya adalah perbuatan kita sebelum ada nabi. Hukumnya apa? Nah, yang tadi disinggung sebetulnya. Al-af'al al-ikhtiyariyatu qabla al-bi'tsati mubahatun 'inda al-basriyah wa ba'd al-fuqaha. Perbuatan yang kita pilih perbuatan ikhtiar itu maksudnya perbuatan yang seperti kita. Ya, kita dengan sadar lah, bukan dengan batuk bernafas itu bukan al-af'al ikhtiyariyah. Tapi yang menurut kita pilihan seperti itu. Ya, apa? Berjalan, melihat, memukul dan seterusnya. Sebelum ada nabi, sebelum ada kitab suci itu hukumnya apa? Menurut Basriyah, maksudnya Mu'tazilah Basrah maksudnya. Al-Basriyah maksudnya apa? Mu'tazilah Basrah. Wow. Mubah, hukumnya mubah. Biasanya rata-rata orang jawabannya ini. Saya suka ngetes anak Lipia atau siapalah. Saya tes. Kalau nggak ada nabi, nggak ada rasul, apa hukumnya makan somai? Sebelah. Dia bilang boleh. Ya, itu nggak apa-apa lah, dimaklumi. Kurang detail, yang mana nggak sesederhana itu. Oke, wabadil fuqaha dan juga pendapat sebagian fuqaha ya. Ya sederhana logikanya karena asalnya ya memanfaatkan sesuatu yang bagus bermanfaat ya mubah aja, boleh-boleh aja. Gitu. Muharramatun 'indal Baghdadiyah dan haram hukumnya menurut Mu'tazilah Baghdad. Ya wa ba'dil imamiyah sebagai imamiyah siapa imamiyah? Siapa imam? Rafidah ya. Ibni Abi Hurairah, Ibnu Abi Hurairah ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'i. Bahkan ulama Syafi'i top, ashabul wujuh. Ya. Saya dulu ingat baca Al-Hawi. Saya waktu syariah 4 tahun sering baca Al-Hawi Al-Kabir, Al-Mawardi. Ya, buat kan belajar fikih berbandingan biar tahu lah argumentasinya Syafi'iyah gimana. Atau di buku Al-Hawi Al-Kabir sering dikutip Ibnu Abi Hurairah. Ulama Syafi'iyah klasik banget, dah ashabul wujuh. Wa tawaqafa syekhu dan syekh tawaqaf. Siapa syekh? Kita ada belajar dalam istilah usul fikih, kalau disebut al-qadhi siapa maksudnya? Kalau mutakalimin ya, usul fikih mutakalimin, non Hanbali. Kalau al-qadhi siapa maksudnya? Al-Baqilani. Kalau dalam Hanbali al-qadhi siapa? Abu Ya'la. Al-qadhi Abu Ya'la. Nah, itu dua-duanya maksudnya nggak top banget ya, masing-masing mazhab. Kemudian kalau al-imam dalam usul fikih mutakalimin, al-imam Ar-Razi. Nah, kalau al-syekh, kalau al-ustad al-Isfirayini. Kalau al-ustad siapa? Al-Isfirayini. Abu Ishaq al-Isfirayini. Tapi kalau al-syekh siapa? Nah, al-syekh maksudnya Abu Hasan al-Asy'ari. Al-syekh dalam buku usul fikih dan buku ilmu kalam, tentu maksudnya ilmu kalam. Ini ya, non Hanabilah dan non Maturidiyah. Ya buka ilmu kalam Asy'ari lah, kita boleh bilang. Maka maksudnya adalah Abu Hasan al-Asy'ari. Jadi al-syekh Abu Hasan al-Asy'ari. Syekh Abu Hasan al-Asy'ari. Sebut al-syekh. Ketika kita baca al-Mawaqif, ingat saya untuk belajar al-Mawaqif juga. Itu sering al-syekh wa athbatahu syekh. Syekh. Maksudnya Abu Hasan. Kalau dalam literatur buku usul fikih dan ilmu kalamnya Hanabilah, al-syekh siapa maksudnya? Indal mutaakhirin. Apa? Ibnu Taimiyah. Syekh maksud siapa? Ibnu Taimiyah. Oke. Was-Sayrafi dan As-Sayrafi, semua tahu ya Sayrafi, ulama Syafi'iyah juga, ulama Syafi'iyah. Usuli Sayrafi. Oke, itu bilang apa? Tawakuf.
Syekh kalau belasan tahu. Wa fassara al-imam bi adamil hukm. Diperjelas oleh al-Imam Razi maksudnya. Maksudnya tawakkul di sini adalah adamul hukum. Adamul hukum. Kata Al-Qadil Baidawi wal aula an yufassara bi adamil ilmi. Yang lebih tepat bukan adamul hukum, adamul ilmi. Tidak tahu ilmu, tidak adanya ilmu tentang hukum apa. Nah, gitu. Ini menarik, lebih detail. Jadi tadi kita bilang la hukma lahu itu kurang detail sebetulnya menurut Al-Qadil Baidawi. Yang benar la na'lamu hukmahu. Lebih detail ya. Karena beda antara nafyu syai' dengan nafyul ilmi bi syai'. Ya enggak? Beda apa enggak? Beda ya. Nafyu syai' itu bisa jadi sok tahu, ya enggak? Bisa jadi sok tahu. Ini pertanyaan. Besok ada PR enggak? Itu jangan enggak usah bicara PR. Saya kita di ruangan nih. Si Budi ada di dalam rumah enggak? Hurricane. Sini kalau ada bencana alam, ada HP semua bunyi semua satu wilayah, bisa jadi senegara atau beberapa state terdekat bunyi warning. Itu nggak butuh internet tuh, dahsyat banget. Saya nggak tahu teknologi apa nih pakai. Ya, nggak pakai SIM card Amerika, nggak pakai apa. Kalau mau ada hurricane, mau ada banjir nih, hari ini bunyi terus nih hurricane. Emergency alert, hurricane warning. Kira-kira besok atau lusa ada hurricane. Oke, balik lagi sini. Jadi kalau ada Budi nggak? Kalau kita bilang nggak ada, itu sebenarnya kayak so tahu juga. Padahal kita kan nggak tahu. Jadi lebih tepatnya nggak tahu. Ada mul ilmi bil hukmi, itu lebih tepat. Wal aulani. Walaupun kita kalau bilang la hukma itu juga nggak salah-salah banget karena pada akhirnya itu istilah yang digunakan para usuliyun. Tapi tentu lebih detail lagi maksud mereka la hukma itu adalah la nadri ma hukma. Kenapa li annal hukma qadimun indahu? Nah, karena hukum itu qadim, ya. La wala yatawaqqafu ta'alluquhu 'ala al-bi'tsati li tajwizihi at-taklif bil muhali. Dan tidak harus hukum itu baru ada setelah bi'tsah. Nah, ini penting. Jadi gini. Kalam Allah tuh qadim, kalam Allah qadim. Berarti sebenarnya Allah sudah berbicara sebelum bi'tsah. Sebelum biasa Allah sudah bicara. Allah sudah bicara sebelum biasa. Jadi mau ada bisa nggak ada bisa, Allah sudah bicara. Udah ada hukum. Ya atau ada tidak ada hukumnya sudah jelas. Gitu lebih tepatnya. Karena Allah sudah bicara. Sudah ada khitabullah. Entah udah ada hukum, Allah ngasih hukum atau enggak. Sudah jelas. Jadi tidak harus menunggu bisa. Ini mau ada bisa nggak ada bisa, hukum itu bisa jadi sudah ada. Ketika Allah memang sudah bicara. Allah ya tahu kok, ngerti nggak MC? Allah ya tahu kok ta'alluq wal bi'tsati tajwizi, kayak yang nggak harus misalnya dosen ngasih tugas, nggak harus ngasih tahu ketua kelas, ada tugas nggak? Aduh, nggak tahu. Bisa jadi ada tugas, tapi kalau tugas kenapa nggak ngasih tahu ketua kelas biar kita ngerjain? Karena ada ulama yang berpendapat boleh taklif bil muhal, tajwizi taklif bil muhal, karena boleh saja, ya. Apalagi ini pendapatnya Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari berpendapat taklif bil muhal boleh, jaiz. Allah memerintahkan sesuatu mustahil. Gimana mustahilnya? Nyuruh tapi nggak ngasih tahu, itu mustahil nggak? Gimana? Mewajibkan sholat tanpa memerintahkan sholatlah kalian, itu mustahil nggak? Mustahil tuh. Lanjut ya. Jelas nggak nih sampai sini? Jelas ya. Ihtajal awwaluna bi annahu intifa'un khalin an amaratil mufsidati wa madarratil maliki fatubahu. Ulama pendapat pertama, ada 3 pendapat nih sederhananya. Pendapat pertama bilang apa tadi? Mubah. Oke, sebelum lanjut nih, paragraf tadi jelas nggak? Yang li'anna al-hukma qadimun indahu wa la yata'aqqafu ta'alluq wal bi'tsati tajwizi taklif bil muhali. Ngerti ya? Karena hukum kan kitabullah. Kalamullah qadim. Termasuk menurut Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari dan menurut jumhur Ahlussunnah wal Jamaah, kalamullah qadim.
Allah udah bicara. Sebelum Allah ngutus, Allah udah bicara. Tugas Rasul itu menyampaikan apa yang Allah bicarakan. Bukan Allah baru bicara setelah diutus Rasul. Enggak, itu konsep jumhur Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Termasuk Hanabilah. Ya pendapat ofisial Hanabilah begitu. Atau pendapat yang inilah pendapat mainstream, mayoritas lah, pendapat mainstream. Untuk akhirin Hanabilah bahwa kalam Allah qadim. Ya Allah bicara dulu. Bicara dari lama qadim. Karena kalam sifat Allah qadim. Sifat Allah qadim. Biasanya sesuatu ya hadis jelas baru diutus. Nah, ditajwizihi kan. Jadi bisa aja Allah udah ngasih tahu hukum tapi Allah belum mengutus. Bisa jadi. Belum ada syariat. Enggak apa-apa. Kan belum ada syariat maksudnya bukan belum ada Allah belum ngomong tapi Allah belum mengutus nabi itu maksudnya. Mungkin saja apalagi menurut Abu Hasan Asy'ari taklif bil muhal boleh. Dari mana sisi muhalnya? Itu nyuruh tapi enggak ngasih tahu melalui Rasul. Itu muhal. Tapi ya menurut Abu Hasan Asy'ari bisa-bisa aja. Boleh. Oke, kita ke dalil sekarang. Istajal awalun nabi notifa'un. Karena kata mereka ini kan mengambil manfaat. Makan seblak sebelum diutus Rasul. Itu kan itu manfaat. Ngambil manfaat. Qalinan amaratul mafsadati. Tidak ada tanda-tanda dia itu mafsadah atau membahayakan si pemilik, maka kamu boleh. Contoh, kalistidlali bijidaril ghairi. Seperti kita ada tembok orang, kita berteduh di situ. Ya, enggak ngaruh. Cuma ada merugikan si pemiliknya enggak? Enggak merugikan. Ya, itu tuh logika kita sederhananya enggak merugikan. Sederhana ya. Mau cari-cari merugikan bisa-bisa aja. Tapi sederhananya enggak merugikan. Orang itu di luar tanah dia, kita di situ itu bukan tanah dia. Kita nggak ada, temboknya begitu-gitu aja, sama, nggak berkurang, nggak ada efek apa-apa. Walik tiba seminar itu juga kita ngambil manfaat dari apinya, seperti dia ada api kita ambil, kita kopas apinya, nggak berkurang kan api dari dia, kopas api dia nggak berkurang. Oke, jelas ya. Wa aidan al-ma'akilul ladzi itu khuliqat li gharadina. Makanan yang enak itu diciptakan untuk kebaikan kita. Limtina'il abasi wastinaihi. Karena Allah nggak mungkin abas, nggak mungkin sia-sia. Dan karena Allah istighna, Allah nggak butuh apa-apa. Walaysa lil idrali ittifaqan, dan kita semua sepakat Allah ciptakan apapun ini bukan untuk membahayakan. Bahwa lin naf'i, maka itu pasti untuk kemanfaatan. Wa huwa fa imma taladdudu awil iqtida'u awil istinabu ma'al maili awil istidlalu. Itu kita entah itu untuk nikmat-nikmatan atau untuk memberikan gizi buat badan kita atau untuk awil istinabu ma'al maili atau untuk dijauhi tapi kita mau sebetulnya awil istidlalu itu untuk ya setidaknya dengan makan itu kita dapat mencari bukti adanya Tuhan. Wala yahsulu illa bitanawul, ya tujuan-tujuan tersebut nggak ada yang bisa dicapai kecuali dengan kita nikmatin makan. Jelas ya? Jelas ini dalilnya nih. Wajibal awal anil awali. Dijawab dari argumen yang pertama, biman il asli wa illiyatil awsafi wad dawaran dhaif. Bahwa argumen pertama, kias tersebut biman il asl, kita memana asalnya. Apa asalnya di sini? Dia mengkiaskan apa dengan apa? Kan ingat kias pada 4 rukun. Ya. Kias ada 4 rukun. Apa aja 4 rukun kias? Hukum satu ilat. Ya oke, hukum. Asalnya, farahnya, ilatnya. Oke, asal farah hukum ilah, bagus. Apa di sini asalnya, mana farahnya, mana ilahnya, mana hukumnya?
asalnya sesuatu hukum sesuatu yang belum ada wahyunya. Salah. Asalnya adalah istidlal bijidaril ghair. Itu asalnya di sini sekarang. Oh, Kan ya. dia bilang kal istidlal seperti. Asalnya berarti istidlal bijidaril ghair. Terus faranya apa? Itu yang tadi kamu sebutkan. Oh iya, iya kembali. Jelas ya? Nah, jadi kata beliau, bimanhil asal. Kita mana istilah ilmu debat nih. Kalau di nanti ada pembahasan terakhir matan atau minhaj ada pembahasan qawaidul qiyas. Mana tuh kita enggak enak aja. Kata siapa istidlal bijril ghair itu mubah? Ya kan? Dari mana? Malah itu kan kita sedang bahas. Itu kan termasuk hukum sesuatu, ya enggak? Istidlal bijril ghair masuk enggak pembahasan kita? Masa Anda berargumen dengan sesuatu ini debatkan sendiri? Ngerti ya? Ngerti nggak? Masa kamu berargumen berdalilkan dengan sesuatu yang itu adalah bahan perdebatan, topik perdebatan di situ justru. Kata siapa jadi istidlal bijral ghair itu boleh? Itu lagi kita debatkan sekarang. Apa hukum istidlal bijradil ghair qabla bisa? Sama nggak? Itu kan hafal ikhtiarnya juga. Man al asr. Wa illiyatil awsaf, begitu juga kita membantah dengan illiyatil awsaf. Bahwa apa yang disebutkan tadi taladud iktida ijtinab bla 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 dan seterusnya, atau khuliqat li gharadina, atau khalin an amaratil mafsadati wa madaratil malik, itu dari mana? Anda ngarang sendiri. Enggak. Wad dawarun dhaif. Nanti kita belajar di antara masalikul ilah adalah dawaron. Dawaron adalah an yujada bi wujudihi wa ya'duma bin idamihi. Anu jada biwujudi wayan adima bin idami. Suatu itu ada karena adanya A, ada karena B. A nggak ada karena nggak ada B. Itu dawarah. Tapi ini lemah. Masalah kuliah dengan cara dawarah lemah. Karena bisa jadi ada faktor lain. A ada karena B. A ada, maka B ada. A nggak ada, maka B nggak ada. Apa berarti B ada dan nggak adanya karena A? Pasti. Enggak. Belum tentu. Karena bisa jadi apa? Ada C. Ada C. Bisa jadi karena C. Dawaran tuh namanya tuh. Dawaran betul. Dawaran salah satu masalikul ilah harus diakui. Iya, tapi lemah dia nggak kuat banget. Nanti ya alhamdulillah ngerti. Jadi ya, wa anisani dalam argumen kedua. Anna falahu itu yang tadi. Al-ma'akilul ladziyatu khuliqat li gharadina, itu ya, yang itu tuh. Anna Allah ta'ala bil gharad. Bahwa perbuatan Allah kan tidak bisa kita katakan ada gharadnya. Setidaknya menurut jumhur ahli sunnah. Allah la yaf'alu li gharadin wala li fa'idatin. Itu udah prinsip dasar. Di matan i'tiqad alil hadis kan ada tuh. Ya kan? Al-Jurjani bilang itu. Abu Bakar al-Ismaili. Al-Jurjani bilang. Ya enggak? Ada di matan i'tiqad ashabil hadis. Allah tuh enggak berbuat enggak la li gharadin. Bukan untuk tujuan. Ya kalau ada tujuan tabi, tapi Allah bisa saja melakukan sesuatu tanpa tujuan. Maka af'alahu la tu'alul bil gharad. Ini dari mana dia bilang ngomong tiba-tiba khuliqat li gharadina? Loh, siapa? Terus wa insul 5 kalau kita terima, oke, iya Allah ciptakan li gharadina. Al hasru mamnu. Maka pembatasan imma li taladud wa imma wa itu mamnu. Bisa jadi ada faktor lain. Anda batasi. Berarti sabar Anda belum hasil. Sabar yang Anda lakukan belum hasil. Qal akharuna tasarrufun bi ghairi idnil maliki fa yahrum. Ini pendapat kedua tadi ya. Kenapa yang haram? Kenapa siapa tuh yang bilang haram? Al-Baghdadiyah dan Al-Imamiyah ya. Mu'tazilah Baghdad dan sebagian Imamiyah dan juga sebagian ada Ibnu Abi Hurairah. Mereka bilang apa? Kan kenapa haram? Karena itu tasarrufun bi ghairi idnil malik. Kita ngapa-ngapain tanpa izin Allah, maka haram. Kama fi syahid, sebagaimana dalam kenyataan kehidupan sehari-hari.
Atau juga sebagaimana syahid sini bisa juga dalam sebagian syahid disebutkan syahid ini saksi. Gitu. Boleh kita oh enggak, ya syahid itu maksudnya makhluk-makhluk. Yang hadir maksudnya wahumul makhluqat. Asyahid itu maksudnya makhluk ya tadi, satu kenyataan. Warudda dan rudda argumen ditolak. Bi anna syahida yatadarraru bihi, karena makhluk itu kalau ada tasarruf, nah ini bantahan. Jadi kata mereka apa? Hukum sebelum ada bi'tsah itu hukumnya haram, hukum asalnya. Kenapa? Karena itu tasarrufun fi milkil ghairi bi ghairi ini. Karena itu adalah menggunakan barang milik orang lain tanpa izin. Kita berarti makan seblak tanpa izin dari Allah, berarti kita menggunakan nikmatnya atau miliknya tanpa izin. Ya, kata mereka seperti halnya kama fi syahid, seperti dalam kenyataan ini orang-orang manusia biasa, makhlukat. Kalau kita pakai barang dia tanpa izin kan nggak boleh kan? Tapi dibantah, rudda, argumen ini dibantah, argumen pendapat kedua. Kenapa? Karena kalau makhluk itu kita pakai barang tanpa izinnya, dia ya tadoror nggak? Iya Ustaz. Tadoror, ya. Ya toh kemungkinannya adalah kemungkinan tadoror. Kita minjem, pakai pulpen tanpa izin, pakai sendal tanpa izin, ya tadoror dia. Tapi kalau Allah, kita al-ghaib maksudnya Allah, dunal ghaib. Al-ghaib maksudnya Allah. Allah, kalau kita pakai apa-apa di alam semesta ini tanpa izin Allah, kita emang yakin kita bakal bilang ya Allah ya tadoror? Nggak akan lah, nggak punya tadoror sama sekali. Ya nggak? Ngerti nggak? Apa nggak ya tadoror? Nah, berarti di sini kita kira Ibnu Qudamah mulu. Al-Qadil Baitawi maaf ya. Al-Qadil Baitawi ini merujikan pendapat siapa ini? Nah. Kelihatan kok, kelihatan. Abul Hasan Al-Asy'ari. Iya, itu tadi adamul ilmi bil hukmi, adamul ilmi Abul Syekh dan juga siapa tadi? As-Sayrafi. Itu pendapat kebanyakan, ya pendapat yang benar dalam ini jelas logikanya masuk. Ya, yang lain-lain tuh dua tuh ya logika pendek kena, tapi sebetulnya kalau dipikir dalam salah. Seperti ini. Allah bisa. Tanbih, adamul hurmati la yujibu al-ibahata. Tidak haram itu beda dengan boleh. Penting, tidak haram belum tentu apa? Boleh. Di anna adamal man'i a'am minal idzni, karena tidak melarang itu lebih umum daripada izin, daripada mengizinkan. Ya bisa. Jadi makruh. Iya enggak? Jadi makruh. Enggak haram. Tapi juga bukan berarti mubah otomatis. Jadi makruh. Bagaimana enggak mubah bisa jadi juga belum tentu haram. Enggak mubah belum tentu haram, jadi makruh. Oke. Allah misal. Kita lanjut lagi pekan depannya. Memang hari ini mungkin agak filosofis banget nih. Alami sekali. Memang kita pada akhirnya seperti karena kita baca buku usul fikih mutakalim ya akan terjebak lah. Tapi insya Allah positif. Yang benar dalam hal ini adalah pembahasan seperti ini positif. Tentu ya ada batasnya. Tapi apa yang diminhaj masih batas. Ya, ada pembahasan detail sekali di Syarhul Maqasid atau Syarhul Mawaqif itu ya mungkin untuk kita mau belajar usul fikih nggak terlalu butuh lah. Kecuali kalau mau jadi teolog namanya mutakalim hakon itu baru mungkin butuh belajar. Tapi kalau kita menjadi usuli ini sudah dipilihkan dari pembahasan mabahits kalamiyah yang kira-kira ada efek hukumnya. Ini penting nih kayak gitu. Masya Allah. Menikmati nggak hari ini? Jelas nggak nih materinya? Benar jelas ya. Agak-agak abstrak Ustaz. Abstraknya tapi jelas nggak? Abstrak iya tapi jelas nggak? Jelas insyaallah. Jelas Ustaz. Tapi emang Umarul Khattab mikirnya kayak gini Ustaz. Apa? Emang Umarul Khattab waktu istinbat hukum mikirnya begini.
Ah itu hati-hati. Kita bisa jadi bilang mana mungkin para salaf belajar kayak gini. Nah, itu sebenarnya ada tuh di pembahasan panjang ya, membahas tentang omongan seperti itu. Yang benar itu keliru. Mereka tuh bisa jadi secara istilah nggak pakai bahas-bahas gini, tapi dalam otak mereka mikir kayak gini. Atau ini mereka udah ngerti, paham, tapi mereka nggak singgung aja atau nggak diriwayatkan itu mereka bahas, nggak ada riwayat yang mereka bahas itu. Karena itu goya tuh istilah, hati-hati. Dan itu bisa berlaku ke fikih juga pada akhirnya. Kita belajar fikih, kita bisa bilang ini Umar bin Khattab apa tahu kayak gini, hati-hati lah. Ya ada hal-hal tertentu yang kita pada akhirnya jaga, jangan berlebihan. Ada, tapi tidak termasuk hal yang seperti ini. Insya Allah ini masih taraf wajar. Ya tadi seperti misalnya kayak gini. Kalau kayak gitu, kayak gini. Itu berarti salafnya dibilang ahkam juga, Ustaz. Apa? Kalau kayak gitu ibarat yang bilang salaf itu aslam tapi khalaf itu ahkam, berarti salafnya ahkam juga. Karena jelas salaf a'lam wa ahkam wa aslam. Jelas. Itu maka tadi saya bilang tadi gini, kayak gini. Kamu ngafalin Alfiyah. Terus ada yang bilang gini, ngapain sih ngafal Alfiyah? Quraisy aja nggak ngafalin Alfiyah. Bener nggak teman kayak gitu? Ngapain belajar Ajrumiyah? Ngapain belajar Durusulullah? Quraisy aja nggak belajar Durusulullah. Ini ribet-ribet belajar Durusulullah. Gimana tuh kalau ada orang ngomong kayak gitu? Mereka lebih fasih, Zat. Ahli bahasa jawabannya, mereka nggak hafal Alfiyah bukan karena mereka nggak ngerti nahu. Oke, mereka nggak hafal Alfiyah, tapi mereka paham isi Alfiyah. Itu masalahnya. Ngerti nggak? Mereka mungkin terus paham mereka itu yang kita perdetail jadi istilah-istilah marfu, mansub, bab ini maf'ul dzaraf segala lah. Itu ada di otak mereka semua, itu mereka paham, ngerti. Cuma mereka nggak mengistilahkannya aja. Jadi kayak gitu, kayak ini misalnya gini, ini awalnya mungkin saya ingat sekali ya, respon terhadap mutaakhirin kadang bahas-bahas masuk pembahasan jisim, arad, ya jauhar, gitu ya. Yang saya makan seperti itu. Kita nggak bisa juga mutlak-mutlakan haram bahas jisim, arad gitu. Nggak juga. Ya dengan pengertian tertentu, at some extent iya. Tapi kalau udah jelas maksud jisim adalah apa, maka harus jelas sikapnya. Kan gitu kata Syekhul Islam Taimiyah, kata Syekh Ibnu Taimin, bahwa ketika tentang jisim, apa maksud jisim nih? Kalau jelas maksudnya negatif, ya harus ditolak lah. Gitu. Pada dasarnya kita nggak bahas. Tapi kita nggak bisa bilang, ini apa ini masalah ini? Abu Bakar Umar aja nggak bahas jisim. Itu keliru dari sisi logika. Kenapa? Karena Abu Bakar Umar nggak bahas, tapi nggak bahas beda dong dengan kalau disampaikan ke mereka, mereka punya respon nggak kira-kira? Paham ya maksud saya? Paham nggak? Abu Bakar Umar. Tapi coba kalau ditanya ke mereka ditanya, Abu Bakar, Allah itu jisim bukan? Kan merespon pasti. Ada sikapnya mereka. Gitu. Jelas ya? Makanya kenapa mazhab salaf betul dalam hal kita tidak menawil. Karena jelas as-salaf seperti Ummu Salamah tidak menawil tentang istiwa. Sikapnya jelas. Ibnu Abbas menyampaikan hadis tentang Allah wada'a qadamahu. Kemudian ada tabi'in kayak kekerang suku kurang nyaman. Ibnu Abbas tegur. Ya. Ya. Jadi memang sikap as-salaf clear dalam bukan masalah kita bahwa Umar saja kalau kita nggak tahu aja atau kita nggak tahu aja respon mereka. Jawabannya kita udah tahu respon mereka. Memang mereka seperti terhadap ayat-ayat dan hadis sifat. Clear. Ijma mereka bukan ijma sukuti diam-diaman, enggak, mau ijma benar-benar real. Tidak ada mukhalif bahwa ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat tidak ditakwil. Oke, jelas ya, Allah bisa. Jadi kalau tadi bilang Umar apa mikir kayak gini? Mikir secara Islam enggak, tapi mikir secara ini pastilah. Dia tahu masalah qabl. Ya kan nggak bisa kita bilang, wah saya lebih pintar daripada Abu Bakar Umar. Saya hafal Alfiyah, mereka enggak. Itu orang parabat bilang kayak gitu. Saya belajar Minhajul Usul, mereka enggak. Itu orang kebangetan parahnya. Sama Imam Syafi'i kalah pintar dari kita. Imam Syafi'i enggak hafal Alfiyah. Berani enggak bilang gitu? Imam Syafi'i enggak bahas maf'ul bihi. Imam Syafi'i enggak bahas. Imam Syafi'i enggak pernah mengi'rab. Gimana tuh? Saya bisa nge-i'rab Imam Syafi'i enggak ada tuh riwayatnya beliau mengi'rab
Fa'ilun marfu alamat rafi dammatullah. Saya lebih pintar dari Mas Syafi'i. Begitu nggak? Kira-kira? Enggak ya? Ya, Allah misal. Barangkali mudah-mudahan jadi bermanfaat dan amalan soleh dari jam 11 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.